semuanya. Oke, kita lagi bikin vlog di salah satu tempat, di salah satu museum. Kalian pasti kepo ya ada di mana gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, perkenalan dulu ya. Kita dari kelas 10 MPLP 2 yang beranggotakan aku, Sabrina Anggun Permatasari, nomor absen 24. Aku, Sherlina Fatima, nomor absen 26. Aku, Naza Khairul Adisti, absen 11. Dan aku, Nira Vega Putri, absen 13. Oke, sekarang ini kita berada di Museum Radea Pustaka. Museum ini merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX, yaitu oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1890. Oke, kalian udah pada kepo gitu kan, dalamnya ada apa aja gitu. Sekarang langsung aja kita masuk. Oke, stay tune. Oke, semuanya dapat kita lihat di sini adalah pintu masuknya. Selanjutnya kita beralih di sebelah kanan. Ini ada patung-patung prasejarah ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke aksara Jawa di depan kita ini. Banyak sekali aksara Jawa di sini, sepertinya lengkap ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Oke, mulai di pintu dari kanan ini kita bisa melihat wayang-wayang di sini yang bernama wayang Panji. Wayang Panji ini merupakan wayang yang penanda peralihan wayang purwa, yang merupakan salah satu kekayaan sejarah dan budaya yang berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya, di sini ada peresmian patung yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada 11 November 1953. Di sini kita juga bisa melihat meja kerja Gusti Hadiwijaya. Terdapat kursi dan meja yang ada di meja kerja Gusti Hadiwijaya. Selanjutnya kita akan masuk di area keris dan gerabah. Oke semuanya, mari kita ke sebelah kiri untuk melihat keris-keris. Di sini ada banyak berbagai macam keris 2 meter sebagai bagian dari perayaan ulang tahun. Museum ini juga memiliki koleksi keris dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Bugis, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, dan Aceh. Kirakan juga pustaka berusia 200 tahun lebih, seperti yang dipamerkan dalam acara khusus. Lalu, mari kita ke sebelah kanan keris. Di sini ada piala porselen Kaisar Napoleon. Piala ini merupakan hadiah pemberian Kaisar Napoleon Bonaparte I untuk Raja Pakubuwono IV. Di sini juga ada koleksi berbagai piring dan gelas dari berbagai jenis, termasuk piring sewon, piring Cina, dan gelas kristal, dan peralatan makan lainnya. Piring sewon merupakan piring yang dibuat untuk memperingati 1000 hari meninggalnya seseorang, biasanya anggota kerajaan. Peralatan makan ini merupakan simbol status sosial dan persahabatan antar kerajaan. Dan di sini ada patung Arca Wisnu Anantasayana. Di atas arca ini ada seekor ular dan terdapat inskripsi Jawa kuno.
Selain keris, Museum Radia Pustaka juga memiliki koleksi benda pusaka lainnya, seperti tombak, arca, dan berbagai benda lesti lainnya. Sekian, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian lorong tengah dari Museum Radia Pustaka yang berisikan wayang-wayang zaman dahulu, wayang beber. Ini merupakan berbagai macam wayang. Yang pertama ada wayang kaper. Yang kedua ada wayang rumput. Ketiga ada wayang klitik. Keempat adalah wayang tupara. Kelima adalah wayang orang. Dan keenam adalah wayang wahyu. Nah, sekarang kita menuju ke patung dari burung jatayu dan patung raksasa Rahwana. Ya, di sini ada patung dari burung jatayu yang menggendong Dewi Sinta, dan di sini juga ada raksasa Rahwana. Terus kita beralih ke sini, yaitu adalah gamelan genderan untuk penabuh tunggal. Gamelan ini dibuat pada tahun 1920 oleh Partowiyono. Terdiri dari beberapa instrumen yang dikeramas menjadi satu dan dimainkan oleh satu orang pengrawit atau penabuh. Nah, sekarang di sini kita mulai ke bagian blangkon. Ya, yang pertama ada blangkon, ikat blangkon dari Andumong, topi militer Keraton, ikat blangkon pleretan, kluthuk Kaninggara Pangeran. Kemudian juga ada kluthuk Tulban, petak untuk penghulu, dan masih banyak lagi penutup kepala atau blangkon-blangkon zaman dahulu. Di bawah juga ada ikat-ikat pinggang dari para raja dan zaman dahulu. Kemudian kita langsung ke daerah ini. Ini merupakan beberapa barang dari zaman dahulu yang masih disimpan di dalam museum ini. Ini ada leak mungkin ya. Dan di sini ada kursi, ada hiasan lampu. Dengan ini kita menuju langsung ke mesin jam panggung. Mesin jam kuno ini merupakan alat penggerak jam yang dipasang di tempat yang agak tinggi. Nah, di Taman Keraton Surakarta pada masa pemerintahan Pakubuwono I sekitar tahun 1740 Masehi. Ketika keraton masih ada di Kartasura, dan di sini juga ada kerajinan kuningan, pakinangan, tempat teh, dan juga alat rumah tangga dari bahan tembaga. Dan kemudian di sini juga ada kahitanan atau supitan yang dipakai Pakubuwono IX untuk para putra raja. Bangunan ini dibangun pada tahun 1811 Masehi dan dibangun kembali pada tahun 1822. Di sini juga ada pakaian kebesaran Bupati Keraton Surakarta. Pakaian ini digunakan untuk menjemput tamu seperti gubernur, jenderal, dan lain-lain yang sederajat. Kemudian kita beralih ke gamelan, yaitu adalah gamelan Ageng Radia Pustaka yang masih berada di museum ini. Gamelan ini merupakan peninggalan dari KRA Sosrodiningrat sekawan. Dahulunya gamelan ageng ini berfungsi untuk kursus kaniagaan dan juga mengiringi kursus pendahalangan yang diadakan di museum. Nah, ini dia gamelannya. Sama aku Sabrina. Di sini kita lagi ada di bagian tengah dari Museum
Museum Radia Pustaka. Ini di sebelah kirinya ini ada replika perahu Raja Mala. Ini gambarnya. Sebentar Mbak, disyuting dulu. Ini di ujungnya ini nanti ada juga replikanya ya teman-teman. Itu besar sekali yang dinamakan Raja Mala. Nama sebuah cantik atau cucuk perahu yang terbuat dari kayu diukir berbentuk seperti raksasa ya teman-teman. Pada Pakubuwono 9. Di sini juga ada berbagai macam wayang ya teman-teman. Nih bisa dilihat karena mungkin memang salah satu yang dicari dari para pengunjung di Museum Radia Pustaka ini. Mungkin yang dicari dari Museum Radia Pustaka ini ya juga salah satunya ini ya teman-teman, ada wayang Purwa dan wayang Purwa Bambangan Skin dan ada adegan Bambangan gitu ya teman-teman. Nah selain itu ini ada yang Semar Garing Petruk Bagong. Oke, di sini juga ada simpangan wayang gedok. Yang di sebelah kiri ini ada yang berbentuk gaya Madura dan yang kanannya berbentuk gaya Surakarta gitu ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke bagian paling belakang dari Museum Radia Pustaka ini. Oke, di sebelah kanannya ada miniatur dari makam Imogiri. Miniatur makam ini diberikan pada museum pada tahun 1921 yang dibuat dari kayu jati. Di atas, paling atas sana ada makam dari Sultan Agung ya teman-teman. Kita beralih ke sebelah kirinya. Karena nyetingnya dari sini, kita langsung aja. Di sini ada panggung Sanggabuana. Ini menara keraton Surakarta yang dianggap sangat sakral ya teman-teman. Lalu bergeser ke sebelahnya, ini ada Pakuwon Horroksob Jawa. Di sini ada gambar-gambar dari wuku. Wuku itu wayang ya, maybe ada wayang, ada juga ini uang-uang pada zaman dulu. Salah satunya yaitu ada uang dari uang pada waktu pendudukan Jepang yang beredar di Indonesia pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1948. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini banyak sekali uang-uang yang digunakan pada zaman dulu sebelum adanya uang yang sekarang. Selain ada berbagai macam uang, di sini juga ada jodang sesaji. Jodang sesaji yaitu tempat mengangkat sesaji yang dibawa dari rumah para bangsawan menuju tempat yang sakral. Nah, pasti teman-teman juga nggak asing nih yang ada di sebelahnya sini. Ini ada kremun. Ya, kremun. Ini tempat duduk para putri bangsawan saat bepergian yang diangkat oleh 2 orang atau lebih. Yang biasanya ada di film-film juga gitu ya teman-teman. Yang di sebelahnya ini juga sama, ada jodang sesaji. Nah, selain itu ini ada lemari-lemari zaman dulu juga. Nah, selain ada lemari, kita beralih ke sini. Di tengah-tengah di bagian belakang ini ada juga Joli Jempono atau tandu. Tandu ini merupakan tempat duduk para bangsawan saat berpergian yang diangkat oleh 4 orang. Berbeda dengan yang belakang itu kan 2 orang ya teman-teman. Nah, kalau yang di depannya ini diangkat oleh 4 orang atau lebih gitu. Nah,
kita menuju ke bagian sini nih teman-teman. Di kirinya yaitu ada miniatur dari Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Masjid ini juga dulunya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para wali. Nah, sekian dulu dari saya untuk bagian belakang ini ya teman-teman. Bye-bye. Halo semuanya, kita menuju spot terakhir dari museum tertua di Indonesia, yaitu Museum Raja Pustaka. Di sini tuh spot terakhirnya ada banyak sekali berbagai patung untuk pemujaan. Nih, aku tunjukin ya teman-teman. Nih. Bolong ya? Itu baliknya apa? Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari vlog ini, dari tour kita hari ini gitu di museum tertua di Indonesia, yaitu Museum Raja Pustaka. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir bersama kita. Sekian, bye-bye.